Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Jian Khaira dari Prodi Ilmu Hukum kelompok 4 Salarik. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai berbicara, berstrategi, dan bersepakat oleh Kak Nirsa Ismi Almanda pada PLM Fish pas day itu di tanggal 17 Juli 2026 kemarin. Yang pertama, ada negosiasi legislatif. Pada intinya, negosiasi adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Proses ini gak cuma terjadi dalam ruang formal kayak parlemen, tapi juga sangat akrab di kehidupan sehari-hari. Kayak berdiskusi di rumah, berkoordinasi dalam organisasi, sampai menentukan keputusan bersama di lingkungan kampus. Dalam konteks legislatif, negosiasi mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan mencerminkan aspirasi banyak pihak. Tanpa adanya kemampuan negosiasi yang baik, proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif dapat tersendat atau bahkan mengalami kebuntuan. Nah, tujuan dari negosiasi legislatif ini, yang pertama, untuk menyatukan perbedaan pendapat secara konstruktif, mewujudkan kebijakan kolektif yang adil, menjaga dinamika organisasi tetap sehat, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak secara proporsional. Nah, mengapa legislator butuh skill negosiasi? Sebagai wakil mahasiswa, anggota BPM maupun DPM mewakili suara banyak kelompok dan harus sering berdialog antar divisi atau dengan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar aspirasi bisa diselesaikan dengan adanya solusi. Yang kedua itu agar diskusi dapat berjalan dengan terstruktur dan terarah. Dan yang terakhir itu agar keputusan yang sudah difiksasikan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Pilar utama dari negosiasi efektif itu yang pertama adanya persiapan yang matang. Kedua itu mendengarkan dengan efektif. Ketiga, komunikasi jelas dan transparan. Yang keempat, manajemen emosi yang baik dan kompromi strategis. Jenis-jenis dari negosiasi itu ada dua. Yang pertama itu negosiasi distributif. Negosiasi distributif terjadi ketika pihak yang terlibat berusaha membagi nilai atau sumber daya yang terbatas. Dalam jenis negosiasi ini, apa yang diperoleh oleh salah satu pihak umumnya bersifat kontra dengan pihak lain, yang artinya keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Contoh yang paling umum dari jenis negosiasi ini adalah ketika harga sebuah produk atau layanan diperdebatkan dalam sebuah transaksi jual-beli, yang dimana penjual ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi, sementara pembeli berupaya untuk membayar harga yang lebih rendah. Jadi kayak tawar-menawar begitu. Kesepakatan ini biasanya dicapai ketika kedua belah pihak mencapai titik tengah atau kompromi. Yang kedua ini ada negosiasi integratif, yang dimana negosiasi ini melibatkan usaha menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Fokus utamanya adalah pada kolaborasi yang saling menguntungkan, sehingga menciptakan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dalam jenis ini tujuannya bukanlah ngambil dari bagian dari sumber daya yang terbatas, tapi menciptakan nilai baru yang dapat diperoleh melalui kerjasama. Contohnya, dalam sebuah kemitraan bisnis, dua perusahaan mungkin memiliki sumber daya dan keahlian yang berbeda. Dengan adanya negosiasi integratif, mereka dapat menggabungkan keahlian mereka untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih baik daripada yang mereka hasilkan secara individu. Selanjutnya itu ada public speaking dalam negosiasi. Public speaking dalam negosiasi ini memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama itu intonasi, dengan menggunakan naik turun suara yang menunjukkan penekanan dan emosi yang tepat. Yang kedua itu ada volume, bicaralah cukup keras untuk didengar tapi jangan seperti orang berteriak. Yang ketiga itu kecepatan berbicara, yang bicaranya itu jangan terlalu cepat agar pendengar punya waktu untuk memahami. Yang selanjutnya itu ada kontak mata, yaitu dengan membangun koneksi dan menunjukkan kesungguhan. Selanjutnya ada gestur dengan menggunakan tangan secara wajar untuk menegaskan pesan. Dan yang terakhir yaitu struktur berbicara dengan memulai dengan pembuka, sampaikan poin utama, beri contoh, dan tutup dengan ajakan atau kesimpulan. Dan selanjutnya itu ada kesalahan umum saat public speaking dalam bernegosiasi, yaitu ketika terlalu agresif sehingga terkesan seperti menyerang. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang emosional atau sarkas. Dan yang terakhir itu berbicara terlalu berputar-putar tanpa struktur. Nah, negosiasi yang baik gak cuma soal isi, tapi juga tentang cara bicara yang membangun kepercayaan dan menghormati lawan diskusi. Jadi sebagai anggota BPM maupun DPM atau organisasi mahasiswa lainnya,
Latihlah cara bicaramu bukan hanya untuk terdengar pintar, tapi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan menggerakkan kesepakatan. Selanjutnya itu teknik komunikasi negosiatif, yaitu dengan menggunakan teknik untuk menjaga komunikasi tetap sehat. Yang pertama itu ada mirroring. Contohnya, kalau saya tangkap maksud kamu bla 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 bla. Yang kedua itu ada clarifying. Contohnya itu, boleh saya minta penjelasan lebih lanjut tentang ini? Dan yang terakhir itu ada framing dan reframing. Contohnya, mari kita lihat ini dari sisi dampak ke mahasiswa. Selanjutnya itu ada strategi negosiasi. Di sini ada BATNA, yaitu opsi terbaik jika negosiasi gagal. WATNA, risiko terburuk kalau tidak ada kesepakatan. Unsure, awali dengan posisi yang kuat. Dan timing dan silence, tahu kapan bicara dan kapan diam itu seni. BATNA atau Best Alternative to a Negotiate Agreement adalah alternatif terbaik yang dimiliki jika negosiasi gagal. Ini adalah pilihan lain yang bisa diambil jika tidak mencapai kesepakatan dengan pihak lain ketika bernegosiasi. Lalu di sini ada WATNA atau Worst Alternative to a Negotiate Agreement adalah alternatif terburuk yang bisa dihadapi jika negosiasi gagal. Ini adalah pilihan yang paling tidak menguntungkan yang mungkin akan dihadapi jika tidak tercapainya sebuah kesepakatan. Kesimpulannya, negosiasi legislatif bukan cuma sekedar menyampaikan pendapat atau mempertahankan kepentingan masing-masing, tapi bagaimana mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Agar negosiasi berjalan dengan efektif, diperlukan persiapan yang matang, kemampuan mendengarkan, komunikasi yang jelas, dan pengendalian emosi, serta strategi yang tepat. Dengan adanya keterampilan tersebut, setiap perbedaan dapat diubah menjadi keputusan yang adil, kolaboratif, dan bermanfaat bagi organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.